itu. Cuman mengajarkan la ilaha illallah ke pebo nyo 3 kali saja nyo. La ilaha illallah. Kalau dia sudah baca, diam. Karena yang penting itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Kok sadarnya balik, ajarkan balik kalau sekarat begitu. Nya tak boleh ada campur yang lain. Kalau bisa la ilaha illallah tu dia mati langsung. Caranya begitu tuh. Ya, makanya Bapak Ibu, itu pentingnya kita punya anak-anak yang saleh. Ketika kita sakratul maut itu dibantunya kita proses susah itu. Karena saat kita akan mati itu Ibu, setan ada 2 yang akan dicabut dari diri kita itu. Satu nyawa kita yang mencabutnya malaikat maut. Yang kedua iman kita yang mencabutnya setan. Itu makanya setan turun waktu kita sakratul maut itu. Turun setan tuh. Ya. Itu makanya Nabi Isa, nanti baca di surat Maryam ayat 33. Nabi Isa. Apa doa Nabi Isa, Ibu? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, berilah keselamatan saya di hari saya dilahirkan, di hari saya dimatikan, dan di hari saya dibangkitkan. Dimarahi orang dulu, Ibu. Jadi di kampung dulu, ya, ada kerabat yang mau meninggal dunia sekarat. Memang sekarat. Saya bacakan Yasin. Marah istrinya. Apa kata istrinya? Nyo baca Yasin laki wanya. Nyo suruh mati capek laki wanya. Yasin kok ndak ada bisa membuat orang mati loh, Ibu. Bacaan Yasin itu bukan mempercapek mati. Yang salah paham apa Ibu? Mempermudah proses kematiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas bab al-janaiz, hadis-hadis yang terkait dengan perkara jenazah. Ini perkara yang penting juga harus kita ketahui, karena yang namanya kita di dunia ini ada kalanya kita diurus orang kalau mati, ada kalanya kita akan mengurus orang yang mati. Karena mati ini berganti-ganti, Ibu ya. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami menetapkan kematian itu ganti-ganti. Bakal berganti-ganti mati, Pak, supaya ada yang mengurus. Kalau sekali mati, jadi Pak, neka sekarang ke Sumayang, Ibu. Sekarang kamu membuat. Maka mati itu diganti-gantikan oleh Allah ya. Ada kalanya kita mengurus orang, nanti ada masanya kita diurus orang. Dan hadis perkara jenazah ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Mulai dari perkara sakratul maut, nanti perkara melayat, sampai memandikan, mengkafankan, mensalatkan, menguburkan, sampai dengan ziarah kubur. Jadi banyak sekali hadis-hadisnya. Nah, kita akan bahas perkara janaiz ini. InsyaAllah bisa sampai tuntas. Mudah-mudahan kalau tidak cukup menjelang Ramadan, setelah Ramadan nanti kita lanjutkan. Kita bahas hadis pertama, hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Kata Nabi, aksiru zikra hazimil lazzat al-maut. Kata Nabi, banyak-banyaklah mengingat kematian. Ini perintah Nabi begitu ya. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Kenapa? Salah satu rahasianya atau tujuannya, fa innahu yuzahidu fid dunya. Karena dengan mengingat mati itu rasa tamak
terhadap dunia akan menurun. Lah 75 tahun manga jadi bupati Allah lah tu. Nyokot takana akan mati tu Pak. 75 tu kan lewat tu Pak. Dunia selesailah. Kana-kana mati le beribadah le. Ada kira-kira begitu tu Pak. Jadi orang yang dak ingat mati tu rakusnya terhadap dunia kau dak hilang-hilang Pak. Ya. Orang yang jarang mengingat mati itu, dia tamak terhadap dunia. Tamak. Tak mau puas. Ya, ingin terus dunia ini. Tapi kalau orang banyak mengingat mati, maka dia akan zuhud terhadap dunia. Zuhud tu ya cukuplah. Ya, tak perlu lagi ya dikejar, diburu. Ya, yang dapat dia syukuri. Ya, tu salah satu rahasianya Bapak Ibu kenapa kita disuruh mengingat mati itu. Ya, supaya kita zuhud terhadap dunia. Itu penting tu Ibu ya. Itu kenapa Nabi itu setiap salat sunat subuh, yang qabliyah subuh atau salat sunat fajar, kata Aisyah, Nabi itu selalu berbaring ya di atas lambung kanan menghadap kiblat seperti orang tidur di lahat. Begitu Nabi setiap subuh. Jadi setiap subuh itu Nabi berbaring di atas lambung menghadap kiblat seperti orang yang di lahat. Itu dalam rangka mengingat mati. Jadi setiap pagi itu Nabi sudah mengingatkan dirinya akan kematian. Bahwa ini hari terakhir engkau hidup. Siapa yang meyakini Bapak Ibu akan hidup sampai sore? Tidak ada Pak. Karena kata Al-Ghazali, setiap hari panah-panah kematian selalu mengintai kita. Dan kita tidak tahu panah yang mana yang akan menyasar kita. Saya kalau keluar rumah, itu kendaraan di jalan tu, bisa jadi itu panah-panah yang akan menyasar saya. Saya ditabrak, mati. Atau ada lubang saya jatuh, mati. Atau ada pohon yang menimpa saya, angin, mati. Atau ada batu yang longsor dari atas saya ditimpa, mati. Setiap hari panah-panah kematian itu membidik kita. Dan kita tidak pernah tahu panah yang mana yang akan menyasar kita. Karena itu jangan yakini kita akan hidup sampai sore. Itu kenapa Nabi setiap habis salat sunat qabliyah subuh itu berbaring menghadap ke kiblat seperti orang di dalam lahat. Karena Nabi ingin mengingatkan dirinya, inilah hari terakhir engkau berada di dunia. Itu cara kita mengingat mati itu. Jadi Bapak Ibu, ya banyak-banyaklah pagi itu mengingat mati. Dengan begitu ibadah meningkat. Karena begini Bapak Ibu, ibadah orang tu meningkat karena merasa dekat dengan kematian. Itu kenapa siapa yang bisa khusyuk salat, kan kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang bisa khusyuk salatnya, yang terasa ringan salatnya? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang setiap salat selalu meyakini dia akan berpulang menuju Allah setelah salatnya itu. Karena begitu dia salam, malaikat maut sudah menanti dia. Kalau orang meyakini begitu setiap salat dekat kematian dari dirinya, pasti dia khusyuk salat. Pasti dia khusyuk. Nyo salatku khusyuk, ibadahku bermutu. Kalau merasa dakik je mati. Inilah Bapak Ibu dikasih tahu dek malaikat maut saminggu lagi mati. Lah tibu SK-nya Pak. Ibarat orang pegawai negeri Pak ke pensiun, dah tibu SK dulu kan. Lah tibu SK ibu ka mati seminggu lagi Pak, ka mati seminggu lagi. Lah pasti kok tibu SK-nya. Yang Bapak Ibu lakukan, saya yakin Bapak Ibu tak akan keluar di masjid kali itu. Lalu masjid kali itu. Kenapa? Beribadah saya tu siang malam tu. Kenapa? Mati dah dekik. Ni orang santai ko dek mati masih jauh terasa. Santai tu. Orang bermaksiat ko dek mati terasa masih jauh lah. Tu makanya manga Bapak Ibu yang las pensiun ko rajin ke masjid. Kan tak kalamo lah ko. Ya kan yakin tak kalamo Bapak Ibu mau ke masjid ko.
Mak kau nang bujang-bujang nang muda-muda dak tiba kawan saji. Nyo lama mati siknya lai. Sayalah kamu tu. Mak kau nang bujang-bujang nang muda-muda nang gadi-gadi dak kawan saji mana ngapa pengajiannya maraso matinya masih lama lai. Bapak ibu yang lah pensiun kau mak kau rajin kawan saji dia lah taraso mati lah dakek. Dah begitu. Semakin kita merasa dekat dengan kematian tu, kita semakin berburu dalam ibadah, dalam kebajikan. Semakin takut kita berbuat maksiat. Itu rahasianya kita banyak-banyak mengingat mati itu, Ibu. Ibadah meningkat, kualitasnya bertambah, ya, termasuk maksiat kita takut mengerjakannya, dan kita tidak tamak terhadap dunia. Itu kenapa orang yang bisa khusyuk salatnya, mereka yakin akan menghadap Allah. Bapak Ibu, setiap salat itu jangan yakin juga itu besok salat atau nanti salat lagi itu. Ya. Tu kemarin di Balikpapan tu tak selesai balas salatnya Pak. Ya nak, sedang sujud mati langsung. Ya, kadang begitulah. Siapa yang meyakini kita selesai salat ni Pak Ibu? Ya, tapi itu kematian yang paling indah tu Pak. Sujud, wudu di masjid, jadi imam. Lengkap sudah tu Pak. Disambut para malaikat di setiap pintu langit tu Pak. Dan kata salam, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Begitu kata Allah di surah An-Nahl 32 kan. Orang yang mati dalam keadaan baik itu disambut para malaikat di setiap pintu langit dengan kata salam, 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 salam. Manusia yang paling bahagia tu. Nah, makanya kalau ya Bapak Ibu berdoa, berdoalah begitu tu. Ya, mati dalam sujud, mati sedang pengajian begini kok. Rapi mati gini kok Pak. Ya kan? Ya kan? Ya boleh. Kalau minta mati begitu boleh. Ya, nanti ada hadis setelah ini nih. Ya, boleh kita minta mati itu Pak Ibu. Boleh. Yang tak boleh minta mati itu karena sebab ya, payah. Tapi itu artinya kita ya disuruh perbanyak mengingat mati, perbanyak ingat mati. Ya, makanya ini penting di hari-hari Ibu ya, pagi jangan yakin nanti sore hidup lagi. Ini hari terakhir saya hidup. Karena kita ini menunggu mati saja Pak Ibu. Perganti hari itu kita menunggu mati saja itu. Ada yang mati siang, ada yang mati malam. Tak mati siang yang malam ikut, mati malam yang siang ikut mati itu. Berjalan hari-hari Bapak Ibu kok menunggu mati saja juga. Ya, tak kelama lah itu. Lebih tersandar. Orang tersandar kan lah menunggu hari saja tu Pak. Ya kita lah tu pinggang lah sakit, lutut lah sakit. Ya menunggu hari nama tu Pak tu. Tak kelama lah tu. Lagi lah batuk-batuk, lah dahak, selemo, lah meli-eli itu lah. Itulah mana tak kelama lah tu Pak. Ya tu. Apa banyak lah ingat mati lah. Jangan kuliner-kuliner panjang salah ikut lah. Tua kau mencari kuliner yang lama je lah. Ya kan? Itu makanya Bapak Ibu, itu tanda-tanda mati tu ada banyak tu. Pertama uban. Nabi satu saja uban di kepalanya, Aisyah menangis. Kata Aisyah, kenapa engkau menangis? Kata Aisyah, saya merasa perpisahan kita sudah dekat. Kenapa kau berkata begitu? Uban sudah terlihat di kepalamu satu. Kata Nabi, benar, engkau benar. Masa perpisahan sudah dekat. Itu cie uban baru mah. Kau ya janggut-janggut lah putih. Tak kalamo lah tu Pak. Ia cie uban saya Pak lah dakek. Ikut ia janggut lah putih, sungguh lah putih. Tu. Makanya Ibu kalau dapat apa rambut putih tu jangan dicat-cat je hitam, lupa apa mati bego. Itu alarm mati tu Pak. Ya, alarm kematian itu, rambut ya putih. Gigi tangga itu alarm tu Pak. Alarm tu. Gigi tangga tu alarm tu. Karena Bapak Ibu kalau gigi tangga tu tandonya Bapak Ibu organ dalam Bapak Ibu kau lah sudah rusak satu tu. Tu makok gigi tangga ni Tuhan gigi jen makan yang kare-kare je leh. Kalau lah tangga gigi tu bubu selulu leh. Ya Pak. Ya tu. Dia makan kacang dojin je leh. Dia makan gazebo je leh. Itu Pak. Dia makok di tangan tu Tuhan menanggat tu. Allah ni yang menciptakan kita, dia tahu bagaimana keadaan kita. Makanya Bapak umur 65 kok gigi dah dicabut Tuhan tu kerana organ-organ pencernaan kita sudah banyak ibarat kendaraan Pak, lahir rusak di dalam tu. Rusak. Dan tak kuat lagi mencerna yang berat-berat tu. Cabut gigi leh supaya dimakan kau yang lunak-lunak leh. Aku bertukai gigi palsu. Tu Pak kunjang ya tunjang tu balik. Ya tu Pak. Itulah. Jadi banyak alarm-alarm kematian Ibu.
yang didatangkan Allah kepada kita tu. Ya, termasuk Bapak Ibu sakit tu alarm mati tu Bapak Ibu. Karena mati tu puncak dari semua penyakit. Penyakit tu kalau sudah akumulatif dia, lah terakumulasi dia tu mati begitu tu. Tu makanya bakok mati ibu tu la akumulasi. Ya tak? Kalau la komplikasi ya. Kalau komplikasi itu kan artinya jantung lah kanai, paru lah kanai, usus lah kanai. Komplikasi itu mah. Komplikasi itu akumulasi dari semua penyakit. Mati itu. Jadi ibu kalau lah lutut lah sakit, pinggang lah sakit, paru lah sakit, tu you dak kalamu le tu lah pak, lah banyak tu. Lah banyak tu pak. Ya tu, nyo cie selah alarm pula lagi lah banyak tibonya. Hanya sampai di puncaknya mati begitu tu. Mati begitu tu. Karena memang ya orang tu ndak akan mati kalau ndak di puncak sakit. Bapak Ibu acok sakit kan? Kalau mati kan? Kalau puncaknya masa puncaknya mati begitu tu. Itu alarm tu ibu. Ibu sakit itu tu makanya awak kalau sakit ibu ndak banyak awak beristighfar ya. Kenapa kita banyak istighfar ketika sakit ibu? Karena ketika sakit itu lama rasa dakik mati rasanya. Ketika sakit. Ya tu? Tu makanya perbanyak mengingat mati, kata Nabi, karena mengingat mati itu akan membuat engkau zuhud terhadap dunia. Lah ingat mati itu, ya. Eko makin tua makin perjalan-jalan saya keraju. Karena mati beko. Ya perjalan-jalan tu galak-galak huru-hara saya beko tu. Ya. Apa-apa umur 65 kau gak acuk-acuk duduk memandung tengah malam di sajadah ni. Jangan berjalan-jalan kan kamari. Jalan ikut tiap minggu macam terbus berjalan-jalan. Ya tu. Nak kena mati dah kecap sehat je baru. Ya tu. Tu. Jadi itu ya perintah Nabi begitu. Aksiru zikra hazimil lazat. Ya perbanyaklah mengingat ya kematian. Hadis yang kedua, hadis dari Anas, hadis Bukhari Muslim. La yatamannayanna ahadukumul maut ya lidurrin nazala bihi. Ya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Kata Nabi, jangan pernah seseorang di antara kamu meminta kematian karena sakit yang dideritanya. Kalau dia meminta mati, maka mintalah ya Allah, matikanlah saya jika memang kematian itu baik bagi saya. Ya, dan hidupkan saya jika kehidupan itu baik bagi saya. Minta mati tidak boleh. Kalau alasan minta mati itu dek payah duit. Ya Tuhan, lama rasa ya bola dari ketik duit miskin penyakit dak berhenti dah mati selel Tuhan. Allah kok. Tu tak boleh dia. Itu putiaso nama tu Pak. Tak boleh Pak, putiaso nama Pak tu. Wala yai'asu min ruhillah illal qaumul kafirin. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Berarti kalau dia putus asa kafir dia. Kan ada begitu Pak, ada orang Pak tak tahan sakit le Pak. Dia minta mati le. Pana ada nenek-nenek Ibu, lampek bulan tak golek. Tanya dia kawan, "Ba khabar nek?" "Ikolah entah bila ke mati kau aja." Dia tak boleh tu. Dia tak boleh tu Ibu ya. Bahasa tu tak boleh tu, entah bila ke mati tak boleh tu. Tu bahasa putiaso tu. Karena Bapak Ibu, penyakit yang didatangkan Allah tu rahmat. Itu kenapa Nabi Ayub ketika datang penyakit bertahun-tahun sakit yang tidak ada manusia menderita penyakit seperti dirinya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini karena engkau maha rahmat kepada saya. Karena kata Nabi, ma min syaukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Tidak ada satu duri pun yang menusuk badan seseorang kecuali rasa sakit dari tusukan duri itulah yang menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih penyakit, itu rahmat Allah supaya Bapak Ibu menghadap Allah dalam keadaan bersih. Mungkin dosa banyak di masa lalu, istighfar sedikit,
Amal kurang, Allah hapus dosa kita lewat pintu penyakit-penyakit. Itu makanya rahmat tu. Maka ibu kalau banyak penyakit di hari tua ke, syukurilah. Tu korting dosa tu. Ya. Aja Bapak Ibu sanang lo tak sakit-sakit dari tua ke. Ya. Jangan ada lo jamaah tu, Pak Ustaz ambola 65 Pak Ustaz alun panang bersakit dia Pak Ustaz. Tu dosa banyak mungkin tu. Ya atau mungkin tak lo berdosa lagi bisa jadi itu Pak. Tapi yang namanya penyakit itu korting dosa, penghapus dosa itu. Ya. Makanya kalau sakit sudah terima. Seperti Nabi Ayub, terima saja. Karena tu bahagian ya bubek je Pak. Ya. Kalau nak bubek apa itu apa kesal lo ke Tuhan nama tu. Ya bah kau nak bubek apa mak dibo salah lai. Matilah. Itu lah putih asal lah nama apa. Apa baru bubek juga kerana tu perintah Allah. Ya tapi jangan kerasa kerusu. Ya kapan dikasih sehat alhamdulillah. Belum dikasih sehat juga tak apa-apa. Karena itu bahagian pada penghapus dosa. Tak boleh minta mati kerana sakit yang kita derita itu. Dek dah lama sakit kau tak tahan dah soleh bilo lah kau mati kau. Rancak mati le kau tu tak boleh tu. Tak boleh. Saya dulu di SPH tu ibu, dulu kan SPH tu kan tak bertutup dah Pak. Perlantai itu kan terbuka ke bawah itu. Itu sekarang kan ditutup Pak. Perlantai itu kan ditutup. Sehingga orang yang di lantai atas bisa lagi tengok ke bawah tu. Saya tanya tu Ibu ke petugas, "Bakok batutu SPH kini?" Ternyata dulu Ibu ada yang melompat dari lantai 5 ke bawah. Nyo sakit Ibu. Panih tinggi Pak. Panih tinggi. Tak tahan dia nyole Pak. Melompatnya dia mati. Itu yang putih asor itu Pak. Ya minta mati saja tak boleh. Karena memang ada masanya Allah datangkan penyakit yang hebat Pak. Karena dosa kita terlalu banyak. Daripada Allah azab di neraka yang tidak akan kuat kita masuk neraka tu. Sekarang masih bisa. Maka tahan. Jangan minta mati. Jadi minta mati itu tidak boleh. Nah kalau Bapak Ibu ingin minta mati, kata Nabi, mintalah mati ya Allah, matikan saya bila itu kebaikan untuk saya. Mungkin kok panjang umur awak, mungkin dosa saya apa buat Ibu. Ya, mungkin kalau panjang umur awak mungkin tak ada taatnya lah. Matikanlah kalau begitu. Jadi boleh minta mati itu. Kalau memang kita minta mati untuk kebaikan akhirat kita. Boleh. Makanya Ibu kalau minta mati misalnya ya Allah kalau Abu pergi haji matikan ambo di situ ya Allah, matikan di tanah suci sedang tawaf, sedang sa'i, ya sedang wukuf matikan. Bagus minta mati begitu tak apa-apa. Boleh. Boleh. Ya Allah matikan ambo sedang mendengar ceramah ya Allah. Boleh. Karena di sini ampunan Allah datang. Rahmat Allah tercurah. Allah banggakan kita di hadapan malaikat, mati kita. Surga tu. Boleh tu. Ya. Saya kadang berdoanya begitu juga tu. Kalau saya mati ya Allah, nanti tolong matikan saya sedang berceramah. Ya, di siap-siap saya ibu saya ceramah bisa jadi mati begitu tu. Ya. Itu boleh Ibu kan kalau kita sedang mengajar mati, apa yang lebih hebat dari itu? Dosa-dosa kita sedang diampuni oleh Allah. Boleh. Mati sedang sujud, mati sedang baca Quran, ya seperti Utsman bin Affan, ya tu. Mati sedang salat subuh seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, seperti Ali. Itu mati sedang salat subuh tu ditusuk. Ya, mati. Jadi yang mati-mati begitu tu kita boleh memintanya tu. Ya, mati dalam keadaan baik. Ya. Itu boleh ya. Yang tak boleh tadi mati diminta karena memang hidupnya sudah sangat menderita sekali. Hadis dari Buraidah, hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Kata Nabi, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Tanda orang matinya beriman, tanda orang matinya membawa iman, berarti dia baik matinya itu. Ya, ini calon ahlu surga ni.
Tanda matinya beriman, kata Nabi, itu ada keringat di keningnya. Ini tanda orang mati baik, Pak. Jadi orang kalau baik matinya, rasuk kaniangnya. Pas mati itu rasuk kaniangnya. Kalau barayi kaniangnya, Ibu, keringik, alhamdulillah, itu matinya baik. Itu namanya husnul khatimah. Tanda-tandanya itu ada keringat di kening, tanda orang mati baik. Jadi Ibu kalau mati ya Pak, besok capek rasuk kaniangnya. Kok basah, alhamdulillah. Tapi kok kariang je ni boleh, Bu? Apa angko dia aman kok kariang saya kaniangnya aja sambil itu. Kalau matanya terbuka itu biasa. Tidak ada masalah, bukan tanda buruk matinya. Tapi tanda mati baik itu keringat ada keningnya basah. Ada sahih itu, Pak. Ya. Jadi tanda orang mati baik, tu lihat ke apa? Pegang keningnya, iya. Itu ada sahih At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Jadi itu tandanya, Ibu. Jadi besok kalau ada orang mati, tapi ini bukan satu-satunya tanda. Banyak tanda lagi. Satu, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mati dia. Kata Nabi masuk surga. Begitu kan? Berarti kalau kalimat la ilaha illallah keluar dari lidahnya, dia mati, udah lah. Tak perlu cari, dia nak solokan yang lain, halaman tu. La ilaha illallah. Tu mati je, Ibu. Jadi Rasulullah kan yang lain, berayi nak berayi halaman tu. Aman tu. Karena itu tandanya lidahnya mengatakan la ilaha illallah. Atau kata Nabi dia matinya apa? Di hari Jumat. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri. Tidak ada satupun orang Islam yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka ini orang yang diamankan Allah dari azab kubur. Berarti baik matinya. Mati di hari Jumat, di malam Jumat. Kalau dia Muslim, itu tanda mati baik itu, Pak. Atau mati di tempat yang baik. Ini ada hadis Muslim, nanti kita baca. Seorang sahabat pergi umrah, jatuh dari kuda, mati. Kata Nabi, kafankan dia dengan baju yang dipakainya saja. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia nanti menghadap Allah beda dengan orang lain, dia bertalbiyah menghadap Allah. Orang yang pergi haji, pergi umrah kalau mati, nanti hari kiamat manusia ketakutan. Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Itu manusia teriak tu. Ya Allah, ya Tuhan, ini apa nih, celaka kami. Jadi orang nanti di hari berbangkit celaka. Tapi orang yang mati haji dan umrah, dia akan berkata labbaik Allahumma labbaik. Ini orang yang haji umrah kalau mati, itu dia nanti bacanya beda dengan orang lain. Kalau orang nanti di hari kiamat mengatakan ya wailana mamba'asana mim marqadina haza, tapi orang yang mati haji dan umrah, dia akan berteriak labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya kalau mati dalam ibadah, itu tanda orang mati baik. Orang Palestina itu kan Itu syahid. Iya. dibungkus dengan baju. Ya, mati syahid. Yang mati syahid iya. Siapa yang mati membela harga dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, syahid. Anak saya mau diperkosa orang, saya lawan, saya mati, langsung masuk surga. Mati baik. Orang mau merampok harta saya lawan, mati saya masuk surga. Syahid, itu syahid tuh. Ya. Yang mati terbenam, tenggelam, yang mati jatuh, yang dilindas kendaraan, yang terpanggang, syahid. Yang melahirkan, syahid. Kau jadi ibu cuacuk melahirkan, atau mati sambil melahirkan. Mati bayi itu tidak selalu tandanya keringat di kening ya. Keringat di kening itu hanya salah satu saja. Ada mati-mati yang lain, seperti mati sedang sujud,
mati sedang baca Quran tadi, dalam kebaikan-kebaikan lah. Nah itu. Nah salah satunya mati dalam kalimat la ilaha illallah. Nah kita baca hadisnya. Hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, ajarkan kepada orang yang menghadapi kematian itu la ilaha illallah. Bukan Allah Allah. Ada orang berpendapat la ilaha illallah itu panjang mana mah Allah Allah seleh. Tidak ada. Yang diperintahkan Nabi, ajarkan orang yang sakratul maut itu la ilaha illallah. Bapak Ibu, la ilaha illallah itu hurufnya Bapak Ibu yang paling ringan dari semua huruf hijaiyah. La illallah. Huruf paling ringan. Tak ada tak ada sod, tak ada to, tak ada za, tak ada ain, tak ada ghain. Tak ada Pak Ibu. Tak ada qaf, qalqala, tak ada. Tak ada Pak. La ilaha illallah itu seringan-ringan ucapan di lidah. Tapi ini sedang koma, Kata Nabi dia sakarat itu. Sakarat itu walaupun ini tangan tak bergerak, kaki tak bergerak, mungkin mata, telinganya tu masih ada tu Ibu. berarti selalu kita mengucap. Iya. Ya. Perintah Nabi yang diajarkan tu la ilaha illallah, ndak Allah Allah. Dan tidak ada kalimat yang semudah tu diucapkan. Muhammadur Rasulullah tu itu tambahan saja kalau dia bisa. Kalau tidak yang pokok la ilaha illallahnya. Kiranya itu balik Pak. Sudah koma dua ajaran la ilaha illallah. Sehat. Duit rancak lah nyo. Cak lah nyo duit. Memang ketujuh mati di tau apa-apa. Kalau mati rancak lah nyo duit, alhamdulillah lah duit balik. Tidak apa-apa. Kalau soal baca Yasin memang begitu hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Ini hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i. Bacakan Yasin kepada orang yang sakratul maut itu. Diperintahkan Nabi. Orang yang sakarat bacakan Yasin. Nyo sakarat ku Ibu ndak sadar nyo itulah sakarat. Sakarat ku artinya mabuk. Sakar, sukar, mabuk artinya. Orang mabuk masih sadar Ibu? Landak lah. Namanya orang mabuk tak sadar leh. Tanda orang sakarat tu tak bisa diajak mengeceknya leh. Itu sakarat nama itu. Tapi telinganya masih ada. Karena yang terakhir dicabut Allah telinga kita ini. Semua sudah di-off-kan Allah, hanya telinga satu-satunya yang masih aktif. Makanya lakinu, ke telinganya ajarkan la ilaha illallah. Itu perintah. Cobalah baca la ilaha illallah itu tidak ada sulitnya. La ilaha illallah. Lidahnya tak kalau ra kan bergetar Pak. Kan itu tidak mungkin orang mereka mati macam ra lah Pak. Orang sotruk saya tahu macam ra lah Pak. Lagi orang mati itu. Tapi kalau la tu lidah saya beradu-radunya Pak. La. Mana selesai. Tak para dulu Pak. La ilaha illallah. Tak para dulu bunyi itulah. Allah. Lala menggarik-garik. Ibu kalau nampak lidahnya menggarik-garik, lanjut baca tu. Cukup. Ya. Nah, bagaimana kalau dia baca la ilaha, mati langsung. Yang tak apa-apa juga. Memang tak mesti sampai ke ujung juga. Karena la ilaha illallah itu Ibu, masya-Allah ya. Ketika kita baca la ilaha illallah itu, kita tidak meyakini semuanya tidak ada. Allah tetap ada. Yang kita nafikan itu yang selainnya. Ginilah. Ambo lah tidur di masjid kuat. Tu apa pulang. Ya ndak do jamaah lah. Ya kan? Aku celabek misalnya kan. Ambo do di masjid.
Tu apa pulang tu bertanya dia, "Ba pulang Pak?" Tak ada borang di masjid lah. Apa mengecek tak borang tu kan tak ambur lagi satu lah tu. Yang dari apa makasih kan yang selain ambur kan. Samalah begitu. Tidak ada Tuhan maksudnya bukan Allah, maksud tak ada. Allah ada. Yang kita nafikan ilah tu yang selain Allah. Sehingga kalaupun sampai ke la ilaha mati ya tak apa-apa juga. Tapi kan Allah tahu niat kita membaca itu. Ya. Maka bapak tak usah khawatir lah kalau aku putu yang ngok di tengah aku Ustaz sampai la ilaha illallah, la ilaha ya pada mati juga kan. Akan termasuk orang tak bertuhan tak nama tu. Oh tak begitu pemahamannya itu. Baca saja yang diajarkan itu. Cuman mengajarkan la ilaha illallah ke pebo nyo 3 kali saja nyo. La ilaha illallah. Kalau dia sudah baca, diam. Karena yang penting itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Kok sadarnya balik, ajarkan balik kalau sekarat begitu. Ya tak boleh ada campur yang lain. Kalau bisa la ilaha illallah tu dia mati langsung. Caranya begitu tu. Ya, makanya Bapak Ibu, itu pentingnya kita punya anak-anak yang saleh. Ketika kita sakratul maut tu dibantunya kita proses susah itu. Karena saat kita akan mati itu Ibu, setan ada 2 yang akan dicabut dari diri kita itu. Satu nyawa kita yang mencabutnya malaikat maut. Yang kedua iman kita yang mencabutnya setan. Itu makanya setan turun waktu kita sakratul maut itu. Turun setan tu. Ya. Itu makanya Nabi Isa nanti baca di surat Maryam ayat 33. Nabi Isa. Apa doa Nabi Isa Ibu? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, berilah keselamatan saya di hari saya dilahirkan, di hari saya dimatikan, dan di hari saya dibangkitkan kelak. 3 yang diminta Nabi Isa keselamatannya. Hari lahir, hari mati, hari berbangkit. Kenapa? Di 3 hari ini setan akan mendatangi manusia. Itu kenapa Nabi Isa berdoa begitu. Ya Allah, selamatkan saya di hari saya lahir, di hari saya dimatikan, dan di hari saya dibangkitkan. Karena di 3 hari ini setan mendatangi kita. Dan setan ingin memastikan iman kita benar-benar tercabut. Karena orang lahir itu semua bertauhid. Qalu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua orang bertauhid lahirnya, maka setan akan mencabut itu. Ketika mati, setan tidak ingin kita mati dalam keadaan beriman, dicabutnya iman kita itu. La ilaha illallah itulah yang membantu supaya imannya sampai nanti mati. Termasuk bacaan Yasin tadi. Karena kalau dibacakan Yasin, Al-Quran, setan akan lari. Karena setan itu takut dengan bacaan Quran. Itu makanya kata setan, siapa yang baca ayat kursi menjelang tidurnya, setan tidak akan dekat padanya sampai pagi. Itu setan mengecek itu. Siapa yang baca Al-Baqarah di rumahnya, setan tidak akan masuk ke rumah itu. Itu setan itu hadis sahih itu. Ya. Setan takut di rumah orang yang baca surah Al-Baqarah atau Al-Quran. Termasuk menjelang mati ini, bacakan Yasin, setan takut pula mendekat pada orang itu. Kadang anak-anak kini, ibu apaknya sakratul maut, amaknya sakratul maut, tak nyobacokan la ilaha illallah, tak nyobacokan Yasin, tak video kan. Dokumentasi. Kamu tahu video tu? Tak kena tolong apaknya tu. Ya. Ajarkan. Makanya yang disuruh Nabi itu la ilaha illallah, bukan Allah, Allah, Allah. Kan itu kan akal saya nama itu. Beko pada mati, beko la ilahanya mati beko. Ancak Allah, Allah saya. Tak betul bagamo dalil. Dalilnya Nabi suruh la ilaha illallah, bukan Allah, Allah, Allah. Allah tu bagus nama Allah, cuma tak itu yang dibaca ketika mati itu. Kalimatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau Allah tu nama Allah. Memang nama Allah tu memang besar nilainya. Dulu Fir'aun ibu, nanti baca surat Yunus ayat 90. Dulu Fir'aun tu menjelang mati dia beriman. Beriman dia. Tapi iman Fir'aun tak diterima Allah, ditolak. Kenapa iman Fir'aun ditolak? Karena dia tak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa yang dikatakan Fir'aun menjelang mati? Amantu, saya beriman.
annahu la ilaha illa. Tapi Allahnya dibuang. Allazi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Coba bahasa Firaun bertauhidnya. Tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Andai dia mengatakan la ilaha illallah, Firaun masuk surga. Andai Firaun mengatakan la ilaha illallah, digantinya kata allazi amanat bihi banu Israel dengan Allah, surga. Sayang Firaun tidak mau mengatakan kata Allah di ujung hidup. Karena dia mengatakan saya Tuhan yang lebih tinggi. Makanya dia berkata begitu. Tidak ada Tuhan selain yang diimani Bani Israel. Ya, gitu. Tapi kalau dia tidak jadi mati, ya tidak apa-apa. Kan kita tidak tahu orang ni mau mati pasti atau tidak. Yang jelas dia sudah sakarat. Saya pernah dimarahi orang dulu, Pak Ibu. Jadi di kampung dulu, ya, ada kerabat yang mau meninggal dunia sakarat. Memang sakarat. Saya bacakan Yasin. Marah istrinya. Apa kata istrinya? Nyobaca Yasin laki wanya. Nyuruh mati capek laki wanya. Yasin kok ndak ada bisa membuat orang mati lah, Ibu. Bacaan Yasin tu bukan mempercapek mati. Yang salah paham apa, Ibu? Mempermudah proses kematiannya. Kematian tu tidak bisa dipercepat, walaupun 1 detik tidak bisa dimajukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa mati kok dipercepat, cuman prosesnya bisa diringankan. Meringankan proses mati itu dengan bacaan Quran, Yasin. Tidak mempercepat mati lah. Kok bisa mati Yasin kok mempercepat mati? Apa Ibu kalau kena berang dia baca Yasin malam tu mati malam tu. Ya. Iyo kalau bisa lah Yasin tu mempercepat mati tu. Kesal Ibu kapak kan, awak lalu salahnya berangnya baca Yasin lalu tu. Dah jago oleh tu. Cuma Yasin tu dah ambil orang mati lebih mempermudah proses sakaratul maut. Itu saja. Dan lebih dari itu. Yang kematiannya sesuai ajal itu. Tapi memang begitu perintahnya, Pak. Jadi apa tidak usah khawatir, Pak. Kalau terputus kalimat apa nanti sampai la ilaha. Jadi kalau mati kafir dia enggak. Karena memang begitu perintahnya. Ya, la ilaha illallah utuh, bukan yang lain. Nah begitu, Ibu ya.